Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludi Mas Nasution. Saya akan menjelaskan tentang objektif dalam aljabar. Objektif dalam aljabar adalah konsep yang sangat penting untuk dipahami dalam matematika. Ini merupakan elemen fundamental dalam aljabar yang membantu kita untuk memahami struktur dan sifat-sifat sebagai objek matematika. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari berbagai aspek objektif dalam aljabar, termasuk definisi, jenis objektif, dan contoh-contoh aplikasi. Pengertian objektif. Objektif dalam aljabar adalah suatu himpunan yang dilengkapi dengan operasi-operasi yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Operasi-operasi ini memungkinkan kita untuk melakukan manipulasi dengan objektif dan menganalisis struktur internalnya. Contohnya, kita memiliki objektif seperti grup, ring, dan bidang yang masing-masing memiliki operasi dan sifat-sifat yang berbeda. Grup adalah objektif yang dilengkapi dengan satu operasi biner yang memenuhi sifat-sifat asosiatif, keberadaan elemen identitas, dan keberadaan invers untuk setiap elemen. Ring adalah objektif yang dilengkapi dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian yang memenuhi sifat-sifat distributif, asosiatif untuk penjumlahan dan perkalian, serta keberadaan elemen identitas untuk penjumlahannya. Bidang adalah objektif yang dilengkapi dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian, yang memenuhi sifat-sifat distributif, asosiatif untuk penjumlahan dan perkalian, serta keberadaan elemen identitas untuk penjumlahan dan perkalian, dan keberadaan invers untuk setiap elemen 00. Contoh objektif dalam aljabar. 1. Bilangan real. Himpunan bilangan real atau R merupakan objektif yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Operasi-operasi ini memenuhi sifat-sifat distributif, asosiatif, komutatif, dan keberadaan elemen identitas dan invers. 2. Polinomial. Himpunan polinomial atau P dengan koefisien dalam bilangan real merupakan objektif yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Operasi-operasi ini memenuhi sifat-sifat distributif, asosiatif, dan keberadaan elemen identitas. 3. Matriks. Himpunan matriks atau M dengan elemen-elemen dalam bilangan real merupakan objektif yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Operasi-operasi ini memenuhi sifat-sifat asosiatif dan distributif. 4. Vektor. Himpunan vektor atau V dengan elemen-elemen dalam bilangan real merupakan objektif yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Operasi ini memenuhi sifat-sifat asosiatif, komutatif, dan distributif. Sifat-sifat objektif. Objektif dalam aljabar memiliki sifat-sifat tertentu yang membedakan satu sama lain. Sifat-sifat ini menentukan bagaimana objektif tersebut berinteraksi dengan operasi-operasi dan bagaimana struktur internalnya. 1. Asosiatif. Operasi biner dalam objektif dikatakan asosiatif jika untuk setiap elemen A, B, dan C dalam objektif berlaku A, B, C sama dengan A, B, C. 2. Komutatif. Operasi biner dalam objektif dikatakan komutatif jika untuk setiap elemen A dan B dalam objektif berlaku AB sama dengan BA. 3. Distributif. Operasi biner dalam objektif dikatakan distributif tentang operasi biner lain jika untuk setiap elemen A, B, dan C dalam objektif berlaku A, B tambah C sama dengan AB tambah AC. 4. Identitas. Operasi biner dalam objektif dikatakan memiliki elemen identitas jika terdapat elemen E dalam objektif yang memenuhi A, E sama dengan E, A sama dengan A untuk setiap elemen A dalam objektif. 5. Invers. Operasi biner dalam objektif dikatakan memiliki invers untuk setiap elemen jika untuk setiap elemen A dalam objektif terdapat elemen A dalam objektif yang memenuhi A minus 1 sama dengan A negatif 1, A sama dengan E, di mana E adalah elemen identitas. Homomorfisme. Homomorfisme adalah pemetaan atau dua objektif yang menjadi struktur aljabar. Artinya, pemetaan ini mempertahankan operasi-operasi dan sifat-sifat objektif. Homomorfisme
memainkan peran penting dalam menghubungkan struktur-struktur aljabar yang berbeda dalam memahami hubungan antara objektif yang berbeda. Jenis homomorfisme, endomorfisme, automorfisme. Definisi: pemetaan yang objektif dan menjaga operasi-operasi. Pemetaan dan objektif ke dirinya sendiri yang menjaga operasi-operasi. Pemetaan dari objektif ke dirinya sendiri yang bijektif dan menjaga operasi-operasi. Contoh, pemetaan dari grup bilangan bulat Z ke grup bilangan bulat modulo N, Zn. Pemetaan dari grup bilangan bulat Z ke dirinya sendiri yang memetakan setiap bilangan bulat kelipatannya. Pemetaan dari grup bilangan bulat Z ke dirinya sendiri yang memetakan setiap bilangan bulat ke negatifnya. Aplikasi objektif dalam aljabar. Objektif dalam aljabar memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, fisika, teknik, kriptografi. Objektif dalam aljabar abstrak. Aljabar abstrak memiliki objektif dan struktur aljabar secara umum. Ini mencakup konsep-konsep seperti grup, ring, bidang, dan modul. Aljabar abstrak digunakan untuk memahami sifat-sifat dasar objektif matematika dan untuk membangun teori-teori yang lebih kompleks. Grup abstrak. Grup abstrak adalah himpunan yang dilengkapi dengan operasi biner yang memenuhi sifat-sifat asosiatif, keberadaan elemen identitas, dan keberadaan invers untuk elemen. Ring abstrak adalah himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian yang memenuhi sifat-sifat distributif, asosiatif untuk penjumlahan dan perkalian, serta keberadaan elemen identitas untuk penjumlahan. Bidang abstrak adalah himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian yang memenuhi sifat-sifat distributif, asosiatif untuk penjumlahan dan perkalian, serta keberadaan elemen identitas untuk penjumlahan dan perkalian, dan keberadaan invers untuk setiap elemen 00. Kesimpulan: objektif dalam aljabar merupakan konsep penting yang mendasari banyak bidang matematika. Mereka memberikan kerangka kerja untuk memahami struktur dan sifat-sifat berbagai objektif matematika. Dengan mempelajari objektif dalam aljabar, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang matematika dan penerapan di berbagai bidang. Sekian penjelasan dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.